Bab 13 Dasar Licik. Mobil ini sudah lama Angel lihat di internet. Mobil balap dengan 4 tempat duduk adalah mobil yang selalu Angel impikan. Bahkan warna mobil ini juga merupakan warna favoritnya, warna biru murni yang menggoda hati. Valentino akhirnya mengerti. Angel khawatir kalau pemilik mobil ini akan mencari masalah dengannya. Jadi Angel menariknya menjauh dari mobil tadi. Namun, aku adalah pemilik mobilnya. Mungkinkah aku mencari masalah dengan diriku sendiri? Angel melirik mobil itu dengan tidak rela, kemudian menoleh kepada Valentino sambil bertanya, "Di mana motor listrik kita? Aku tidak akan mengendarai motor listrik lagi kelak," kata Valentino sambil menatap Angel. Dia sedang memikirkan bagaimana cara memberitahu Angel tentang hal ini. "Apa yang ingin kamu kendarai kalau kamu tidak mau mengendarai motor listrik? Kalau kamu ingin mengendarai mobil balap begini, apakah kamu mampu membelinya?" Setelah berbicara, Angel hendak berbalik untuk pergi. "Aku bisa menyetir mobil ini," kata Valentino dengan muram. Dia awalnya ingin memberi Angel sebuah kejutan, tapi ketika berada di hadapan wanita itu, dia malah merasa sedikit canggung. "Kamu bisa menyetirnya? Coba kamu setir." Angel menoleh kembali, kemudian langsung tertegun sebelum selesai berbicara. Angel melihat Valentino memandangnya sambil tersenyum dengan serikat kunci mobil BMW tergantung di jari telunjuk tangan kanannya. Kunci mobil itu bersinar terang di bawah sinar matahari. "Ih, ini benar-benar milikmu?" Angel tercengang. Tut, tut. Setelah Valentino menekan kunci mobil, pintu mobil segera terbuka dan lampu depannya berkedip 2 kali. Mata indah Angel melebar seketika, bibir merahnya yang halus menganga dan ekspresinya sangat terkejut. Mobil yang sudah lama dia impikan ini ternyata benar-benar milik Valentino. Angel mengulurkan tangannya untuk mencubit wajahnya yang cantik itu. "Ah, sakit!" Angel gagal mengendalikan tenaganya dan langsung menangis kesakitan. Ini memang nyata, dia tidak sedang bermimpi. Semua hal yang terjadi sejak perayaan perusahaan membuat Angel merasa seperti sedang bermimpi. Namun, rasa sakit dari cubitannya barusan memberitahunya bahwa ini benar-benar bukan mimpi. Semua ini adalah hal nyata yang benar-benar terjadi. "Apakah kamu dungu? Cepat masuk ke dalam mobil." Valentino tersenyum, lalu membuka pintu mobil dan duduk di kursi kemudi. Angel sangat terkejut. Dia masuk ke dalam mobil dengan gerakan kaku, kemudian duduk di kursi samping kemudi. "Pakai sabuk pengaman, aku sudah lama tidak menyetir," kata Valentino sambil menyalakan mobil. Akan tetapi, Angel masih menatap Valentino dengan tidak percaya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Valentino menggelengkan kepalanya, kemudian mengulurkan tangannya untuk menarik sabuk pengaman dan memakaikannya untuk Angel. Namun, karena tubuh Angel sangat bagus, ketika Valentino menarik sabuk pengamannya, punggung tangannya tidak sengaja bersentuhan dengan tubuh Angel. Valentino terbatuk, kemudian dengan cepat mengencangkan sabuk pengaman sebelum menarik kembali tangannya dengan sedikit enggan. "Valentino, beritahu aku, dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Angel menoleh ke arah Valentino. Valentino tertegun sejenak, lalu bertanya dengan lembut, "Kalau aku bilang aku membeli mobil ini, apakah kamu percaya?" "Tentu saja tidak. Harga mobil ini setidaknya 600 juta. Selain itu, dilihat dari spesifikasi mobil ini, setidaknya harganya 800 juta. Apakah kamu punya uang 800 juta? Aku benar-benar tidak percaya." Bagaimana mungkin Angel bisa percaya bahwa Valentino yang membelinya? Hal ini bahkan lebih tidak realistis daripada memenangkan lotre seharga 20 miliar. "Hei, ya, aku meminjamnya dari seorang teman selama 2 hari. Kita mau pergi kemana sekarang?" Valentino tersenyum tipis. "Baiklah, kita pergi ke depan Malduan. Chloe sedang menunggu kita untuk makan malam bersama, jadi kita langsung ke sana saja." Angel mengangguk ringan. Angel sedikit kecewa, ternyata mobil ini hanya dipinjam dari teman Valentino. Meskipun dia tahu Valentino pasti tidak mampu membeli mobil seperti ini, dia tetap sangat berharap. Betapa bahagianya dia jika Valentino benar-benar mampu membeli mobil seperti ini. Namun, sekarang dia baru tahu bahwa ternyata Valentino hanya meminjamnya. Valentino menyadari kekecewaan Angel. Dia tertegun sejenak lalu berkata, "Mobil ini bukan apa-apa. Aku akan memberimu kejutan besar di perayaan hari pernikahan kita nanti." "Ci!" Angel sedikit cemberut. Dia tidak mempercayainya sama sekali.
Perayaan hari pernikahan adalah sebuah harapan yang mewah baginya. Pada perayaan hari pernikahan tahun pertama, dia bekerja lembur di perusahaan dan waktu sudah pukul 12 lewat ketika dia pulang kerja. Angel ingat dengan jelas kalau mereka berdua makan semangkuk mie dan bawang cincang di luar hari itu. Di tahun kedua, Valentino memberinya sebuah kalung, tapi dia membuangnya. Yang tidak diketahui Valentino adalah Angel kemudian menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak rias. 3 tahun telah berlalu, Angel sudah menerima nasibnya. Makan malam romantis dengan cahaya lilin dan anggur merah, serta buket mawar yang besar dan indah, pada akhirnya bukanlah miliknya. "Aku serius, aku pasti akan memberimu kejutan," kata Valentino dengan serius. Bulan depan akan menjadi perayaan tahun ketiga pernikahannya dengan Angel. Valentino berencana memberikan Angel sebuah perayaan yang sempurna pada hari itu. Sudah saatnya Angel mengetahui beberapa hal yang selama ini dia sembunyikan. Valentino telah menerima cemoohan selama 3 tahun ini. Angel juga sudah menerima hinaan selama 3 tahun bersama Valentino. Namun mulai sekarang, semuanya akan berubah. Dulu kamu menerima hinaan dari orang-orang karenaku. Namun, mulai sekarang aku akan memerintah dunia dan menjanjikan kebahagiaan seumur hidup kepadamu. Di kantor lantai atas Grup Kusuma, semua orang sudah pergi, hanya tersisa Bobby dan Robert di kantor. Mereka tercengang memandang surat kontrak yang sangat memesona di atas meja. Surat kontrak ini sudah cukup untuk membuat perusahaan manapun di kota Neo menjadi gila. Tetapi benda itu tampak sangat menjengkelkan di mata mereka saat ini. Tidak disangka Angel benar-benar berhasil melakukannya, kata Robert dengan tidak percaya. Wajah Bobby juga sangat suram. Dia benar-benar tidak menyangka Angel bisa memenangkan kontrak dengan Maple Rain Real Estate hanya dalam waktu 1 hari. Meskipun menandatangani kerjasama dengan Maple Rain Real Estate adalah hal yang baik, mereka merasa tidak senang ketika tahu hal ini diselesaikan oleh Angel. Angel dan Robert sudah membuat taruhan. Mereka bahkan bertaruh di depan nyonya besar keluarga Kusuma. Sekarang Robert kalah taruhan. Apakah dia benar-benar harus menyerahkan posisi manajer umum kepada Angel? "Ayah, cepat pikirkan cara. Kalau tidak, Angel benar-benar akan mengambil posisiku." Robert sangat panik sekarang. Wajah Bobby menjadi semakin suram. Dia merenung sejenak, lalu berkata, "Jangan beritahu nyonya besar tentang ini dulu. Selama nyonya besar tidak ikut campur, Grup Kusuma ini masih berada di tanganku." "Ayah, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Robert setelah mendengar kata-katanya. "Pegang surat kontrak ini. Kamu bertanggung jawab penuh atas hal-hal yang terkait dengan Maple Rain Real Estate." Mata Bobby terlihat licik. Selama nyonya besar Kusuma tidak campur tangan, maka dia yang memiliki hak keseluruhan dalam urusan perusahaan. Semua hal akan dilakukan sesuai perintahnya. Termasuk hal ini, jika dia berkata bahwa kerjasama dimenangkan oleh Robert, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi, nenek dan anggota keluarga Kusuma lain di perusahaan. Robert sedikit gelisah. Nyonya besar tidak pernah menyukai keluarga David. Sementara orang-orang di perusahaan, aku akan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Cibir Bobby. Meskipun dia tidak tahu bagaimana cara Angel memenangkan kerjasama itu, dia pasti tidak akan memperhitungkan hal ini sebagai kontribusi Angel. Bab 14 Tuan Muda Kaya yang sesungguhnya. Lucu sekali, berani-beraninya dia menginginkan posisi manajer. Cibir Bobby. Angel sudah bekerja begitu lama, tetapi pada akhirnya masih tidak bisa lari dari nasib dikendalikan oleh Bobby. Dia hanya beruntung. Keluarga Wijaya sudah memberikan hadiah pertunangan untuk keluarga Kusuma, jadi siapapun yang pergi ke sana dapat memenangkan kerjasama. Balas Robert dengan cemberut. "Kamu harus menyimpan kontraknya dengan baik, nanti kamu yang bertanggung jawab atas Maple Rain Real Estate," pesan Bobby. Robert tentu saja segera mengangguk dan menuruti perintah. Dia sangat senang karena merasa sudah mengalahkan Angel. Dia sudah bisa membayangkan akan seperti apa ekspresi Angel ketika dia yang bertanggung jawab atas kerjasama dengan Maple Rain Real Estate nanti. Saat ini, Angel masih tidak tahu bahwa hasil usahanya telah direbut oleh Robert. Dia dan Valentino pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dengan Chloe. Kemudian Valentino mencari tempat untuk memarkir mobil. "Kalau meminjam mobil orang lain, kamu harus lebih hati-hati. Kita tidak mampu mengganti rugi kalau kamu merusaknya," Angel berpesan kepada Valentino. Valentino mengangguk sambil tersenyum. Jika Angel menyukai mobil ini,
dia bisa membeli semua warna mobil ini sesuka hatinya. "Angel, aku di sini!" Terdengar suara seseorang dari kejauhan. Orang itu adalah teman baik Angel, Chloe Ricardo. Chloe mengenakan gaun hitam berlengan pendek yang panjangnya selutut. Dia tampak cantik sekali dengan mengenakan gaun berenda. Bagian belakang dan depan tubuhnya juga terekspos. Manusia selalu bergabung dengan kelompok yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Teman Angel ini juga sangat cantik, benar-benar bagaikan bidadari di mata orang lain. Ketika kedua wanita itu bertemu, mereka saling berpelukan dengan ramah. Hal ini membuat Valentino merasa tak berdaya. Dia telah menikah dengan Angel selama 3 tahun. Jangankan berpelukan, sampai sekarang ini mereka hanya berpegangan tangan saja. Bahkan berpegangan tangan juga baru saja dilakukan ketika Angel keluar dari ruang rapat kemarin. Itu pun dilakukan saat Angel dalam keadaan tertegun. "Selamat, Angel. Kamu hebat sekali berhasil memenangkan kerjasama yang begitu besar." Chloe dan Angel adalah teman baik yang bisa membicarakan segala hal. Jadi Chloe juga tahu keadaan Angel. Chloe juga tahu dengan hal-hal seperti keluarga Angel tidak diterima oleh keluarga Kusuma. Angel menikahi seorang suami yang tidak berguna dan sebagainya. Sekarang Angel sudah memenangkan kerjasama yang begitu besar. Chloe tentu saja merasa senang untuknya. "Ini bukan apa-apa, Valentino banyak membantuku kali ini," kata Angel dengan pelan sambil tersenyum lembut. "Valentino, suamimu yang tidak berguna itu, apa hubungannya dengan dia?" cibir Chloe setelah mendengar itu. Namun, begitu menanyakan itu, dia langsung melihat Valentino yang ada di belakang Angel. Sebelumnya dia tidak menyadari keberadaan Valentino di sana. Karena biasanya selalu hanya mereka berdua yang berbelanja, Angel tidak pernah membawa orang lain bersamanya. "Siapa dia?" Chloe sedikit terkejut. "Dia Valentino," kata Angel dengan sedikit canggung. Dia sering mengeluh kepada Chloe sebelumnya. Karena bagaimanapun juga, dulu Valentino memang sangat memalukan di matanya. Namun, biasanya tidak ada orang luar di sekitar mereka ketika mereka membahasnya. Sedangkan kali ini Valentino ada di sana. "Oh, jadi dia yang namanya Valentino, ya?" Chloe menarik kata "oh" dengan panjang, kemudian melihat Valentino dari atas ke bawah. Meskipun dia sudah memarahi Valentino sebagai orang tidak berguna barusan, tetap tidak ada rasa segan atau canggung di wajahnya sama sekali, seolah-olah itu adalah hal wajar. Memang benar tidak berguna." Meskipun suaranya tidak keras, Valentino dan Angel telah mendengarnya dengan sangat jelas. Angel tahu Chloe hanya merasa kesal untuk Angel. Bahkan semua penduduk kota Neo juga tahu bahwa Angel yang cantik ini telah menikah dengan orang tidak berguna seperti Valentino. Chloe juga berpikir demikian. Sebagai teman baik Angel, Chloe tentu saja tahu lebih jelas. Entah ada berapa banyak tuan muda kaya yang mengejar Angel, tetapi semuanya ditolak oleh Angel. Akhirnya, Angel malah menikah dengan orang yang tidak berguna seperti ini. Chloe benar-benar merasa bahwa Angel sangat dirugikan. Oleh karena itu, Chloe juga sering bilang dia tidak mungkin akan bersikap baik kepada Valentino. Dulu Angel merasa itu bukan apa-apa. Tetapi setelah mendengar Chloe mengatakan itu kepada Valentino hari ini, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak enak di dalam hatinya. Valentino melirik Chloe tanpa mengatakan apa-apa dan wajahnya tetap tenang. Saat ini hati Valentino sekeras batu. Dia hanya akan tergerak oleh Angel, sama sekali tidak akan memedulikan orang lain. Dia sudah lama terbiasa dengan kata-kata sarkastik dan tatapan mata yang aneh seperti ini, jadi dia tidak marah sama sekali. Tiba-tiba, Chloe menunjuk Valentino sambil memarahinya. "Jadi manusia itu harus sadar diri. Apa keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari menghancurkan hidup orang lain?" "Sudah, Chloe, jangan membicarakan hal ini lagi. Di mana temanmu itu? Kenapa dia masih belum datang?" Angel mengganti topik pembicaraan. "Dia seharusnya sudah hampir tiba. Dia masih bekerja hari ini karena tuan muda kaya yang membeli mobil kemarin pergi untuk menjemput mobil hari ini. Jadi mungkin dia akan meminta cuti untuk datang ke sini setelah selesai," kata Chloe sambil melirik waktu di jam tangannya. "Tuan muda kaya apanya? Apakah dengan membeli mobil, orang itu langsung berubah menjadi tuan muda kaya?" Canda Angel. "Cek, kamu tidak tahu tentang ini. Tuan muda itu pergi ke sana dengan mengendarai motor listrik dan berpakaian sangat sederhana. Bisa dikatakan bahwa semua pakaiannya itu adalah produk pinggir jalanan. Ketika dia tiba di toko dealer mobil, temanku dan rekan-rekan kerjanya bahkan mengira dia adalah pengantar makanan.
Kemudian di sana, dia menyentuh mobil yang sudah dipesan oleh pelanggan lain dan dikatai pengemis oleh mereka. Pelanggan itu bahkan melarangnya pergi karena telah mengotori mobil mereka. Setelah bercerita sampai sini, Chloe tiba-tiba berhenti. Dia sengaja menarik rasa penasaran Angel dengan bertanya, "Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya?" "Apa?" tanya Angel dengan mata melebar. Entah kenapa, dia tiba-tiba melirik Valentino. Motor listrik dan pakaian tepi jalanan adalah perlengkapan standar Valentino. Valentino menyentuh hidungnya lalu melihat ke kejauhan. Jangan-jangan orang yang dimaksud Chloe adalah dirinya sendiri. Akhirnya tuan muda itu langsung mengeluarkan uang tunai ratusan juta yang baru saja ditarik dari bank. Dia mengeluarkan uang yang berjumlah ratusan juta dalam bentuk segepok-segepok. Jadi totalnya ada puluhan gepok dan langsung melunasi mobil itu di saat itu juga. Tuan muda itu juga bilang dia hanya mau mobil yang sudah dipesan itu dan langsung melunasinya. Lihat betapa kayanya dia. Aku bahkan juga merasa terkejut ketika mendengar temanku bercerita. Chloe berkata dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah menyaksikan adegan itu secara langsung. Wah, hebat sekali. Tapi kenapa dia begitu rendah hati? Dia mampu membayar barang ratusan juta dengan begitu mudah. Kenapa masih mengendarai motor listrik dan memakai pakaian murahan? Angel juga terkejut. Orang yang mampu membeli mobil memang bukan apa-apa, tetapi orang yang dianggap sebagai pengemis dan mampu melunasi mobil dengan uang tunai pasti tidaklah sederhana. Chloe menghela napas pelan. Siapa tahu? Mungkin dia memang suka merendah atau ada alasan lain. Seperti novel yang aku baca baru-baru ini, tokoh di dalamnya juga sangat rendah hati. Tokoh di dalam novel itu adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar, tapi dia malah menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua dan dia cek oleh banyak orang. Tapi sama sekali dia tidak memedulikan orang-orang itu. Hati Angel tiba-tiba tergerak ketika mendengar kata-kata itu, kemudian melirik Valentino di sebelahnya. Karena Valentino juga merupakan menantu yang tinggal di rumah mertua dan sering dicek oleh orang lain. Angel tiba-tiba bertanya tanpa alasan. Lalu kenapa tokoh yang kamu katakan itu begitu rendah hati? Kenapa dia tidak mengungkapkan identitas aslinya dan menampar wajah orang-orang itu? Kere, kamu tidak mengerti ini. Selain tuan muda kaya yang mendominasi dan arogan, tuan muda kaya yang sesungguhnya rata-rata sangat rendah hati. Mereka melakukan itu tentu saja ada alasannya sendiri. Mereka ingin mengamati orang di sekitarnya. Kalau identitas bangsawan mereka terungkap, maka semua orang akan menyanjung mereka. Jadi, mereka tidak bisa melihat siapa yang benar-benar tulus kepada mereka. Chloe sangat tertarik untuk menjelaskan kepada Angel, seolah-olah dia telah mengerti segalanya. Angel sangat tersentuh, kakeknya pernah mengatakan sesuatu padanya ketika masih hidup. Ketika kamu sedang berjaya, belum tentu semua orang di sekitarmu itu palsu. Namun, ketika kamu sedang terpuruk, orang yang masih rela berada di sisimu pasti adalah orang yang tulus. Aku juga ingin membacanya, kata Angel sambil menatap Valentino yang tampak tenang di sampingnya. Entah kenapa Angel merasa Valentino sedikit tidak nyaman saat ini, seolah-olah merasa malu karena kebohongannya telah terbongkar. Bab 15 Horor Keluarga Wijaya. Iya, tapi kamu lihat Valentino kerja apa? Kamu tidak berharap dia juga tuan muda dari sebuah keluarga bangsawan, kan? Hah? Chloe menggelengkan kepala, lalu menatap sinis Valentino. Tidak, jawab Angel dengan pelan sambil menggelengkan kepalanya. Tadi untuk sesaat Angel benar-benar punya pemikiran itu, tapi setelah mendengar kata-kata Chloe, Angel jadi menertawakan dirinya sendiri. Hal ini terlalu fiktif. Jika Valentino benar-benar seorang tuan muda dari keluarga bangsawan, Angel tidak mungkin dipandang rendah bersamanya. Omong-omong, kenapa gadis itu belum datang? Aku ingin meminta nomor orang kaya itu, aku mau menggodanya. Kai, Chloe melirik kejam tangannya lagi. Bukannya kamu bilang kamu tidak suka anak orang kaya? Tanya Angel. Duh, yang aku tidak suka itu anak orang kaya berlagak sombong, tapi yang ini berbeda. Waktu itu teman aku yang melayaninya, tapi manajer sales ingin merebut dan memberi orang kaya itu diskon 20 juta. Tapi orang itu tidak memedulikan si manajer dan tetap memaksa untuk temanku yang mengurusnya. Dia menolak diskon 20 juta, loh, kamu rasa orang seperti dia buruk? Chloe semakin bersemangat saat membicarakannya. Dia rasanya ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan orang kaya itu. Dari ceritamu, sepertinya orang itu benar-benar baik. Angel menganggukkan kepala. Masih ada orang yang menolak diskon. Orang yang dikatakan Chloe benar-benar menarik. Lalu, kedua wanita ini tidak menyadari wajah terkejut Valentino yang berada di belakang mereka.
Sepertinya mereka sedang membicarakan dirinya. Chloe! Pada saat ini, terdengar suara seorang perempuan dari jauh. Ketiganya menoleh, mereka melihat gadis tinggi berwajah muda. Gadis itu sedang berjalan ke arah mereka dengan senang. Chloe menggerutu. Siska, kenapa kamu telat sekali? Aku dan Angel sudah lama menunggumu. Hari ini pelanggan itu mau mengambil mobil, aku harus menunggunya ambil mobil dulu baru boleh minta cuti. Jadi aku telat. Gadis itu memberi penjelasan sambil tersenyum. Kemudian dia menyapa ketiga orang. Chloe dengan ramah memperkenalkan Siska kepada Angel. Tiga perempuan ini langsung menjadi akrab. Lalu, Siska tiba-tiba menoleh dan melihat pemuda yang dari tadi diam saja di belakang Angel. Dia benar-benar terlalu diam sehingga orang lain dengan mudah mengabaikannya. Lagi pula, ketika Chloe memperkenalkan Angel, dia sama sekali tidak mengungkit Valentino. Ini, astaga! Kamu? Tiba-tiba Siska tercengang. Matanya melebar dan ekspresinya terlihat terkejut. Valentino dan Siska saling bertatapan, kemudian Valentino pun tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Benar, gadis ini adalah Siska dari showroom mobil BMW. 2 jam yang lalu Valentino baru bertemu dengannya. Valentino pun menghela napas. Dunia ini benar-benar kecil. Angel dan Chloe menyadari keanehan dari Siska. Mereka saling memandang dan merasa sedikit curiga. Siska, ada apa denganmu? Oh, aku lupa memperkenalkannya padamu. Dia adalah orang yang pernah kuberitahu kamu, yang hidup mengandalkan istrinya. Chloe langsung berterus terang, tapi sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, dia dihentikan Angel. Siska pun tertegun setelah mendengar Chloe. Chloe memang sering menceritakan Valentino kepada Siska. Chloe sering membela Angel di hadapan Siska lalu menghina Valentino. Sebelum Siska bertemu langsung dengan Valentino, dia juga merasa pria seperti Valentino benar-benar tidak berguna. Akan tetapi, setelah Siska bertemu dengan orangnya, dia baru tahu kalau pemikirannya yang sebelumnya sangat salah. Bagaimana mungkin orang yang bisa langsung membayar lunas sebuah mobil seharga ratusan juta adalah seorang tak berguna? Pantas saja saat Siska mengurus berkas Valentino, dia merasa nama ini agak familiar. Kini Siska baru tahu ternyata dia adalah Valentino yang sering diceritakan Chloe. Halo, ini baru pertama kali kita bertemu. Salam kenal, ucap Valentino dengan sopan. Ah, salam kenal. Siska akhirnya sadarkan diri, lalu buru-buru menjawab Valentino. Walaupun Siska tidak mempunyai pemikiran yang buruk, dia sudah lama menjadi sales, jadi dia pandai dalam mengamati orang. Karena Valentino berkata ini saat pertama kalinya mereka bertemu, jadi dia pasti tidak ingin hal tentang dia baru membeli mobil tersebar. Siska pun tidak akan mengungkapkan rahasia Valentino. Siska, tidak usah bersikap sopan dengannya. Dia hanya orang yang tak berguna, kata Chloe dengan ketus. Mulut Siska terbuka, dia ingin mengatakan sesuatu tapi dia mengurungkan niatnya. Dia benar-benar tidak paham bagaimana orang kaya yang begitu royal seperti ini menjadi orang tak berguna di mata Chloe. Chloe berbisik ke telinga Chloe. Dia dengan bersemangat berkata, cepat beritahu aku, orang kaya kemarin tampan atau tidak? Apa dia punya pacar? Apa kamu punya nomor teleponnya? Aku mau menambah WhatsApp-nya. Angel juga menatap Siska. Dia pun penasaran bagaimana tampang orang kaya yang begitu rendah hati. Dia, aku tidak punya. Jawab Siska dengan tidak yakin setelah melirik Valentino. Ini karena hanya Siska yang tahu kalau orang kaya yang dimaksud Chloe adalah Valentino yang sedang berdiri di belakang mereka. Chloe pasti tidak akan mempercayai Siska kalau orang tak berguna yang di mata Chloe bisa mempunyai uang ratusan juta. Kini Siska sendiri pun menjadi ragu apakah Valentino di hadapannya ini adalah Valentino itu. Siska, jangan-jangan kamu mau menguasai orang kaya itu sendirian saja? Omel Chloe. Siska menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Dia memang ingin mendekati Valentino, tapi Valentino juga tidak akan memberinya kesempatan. Valentino adalah suami Angel, Siska mana mungkin mempunyai kesempatan. Sudahlah, apa yang mau kita lakukan? Jalan-jalan atau pergi makan? Angel melihat Siska bersikap sedikit aneh, jadi Angel segera menyela. Makan dulu, aku lapar sekali, jawab Chloe dengan cepat. Angel menganggukkan kepala. Oke. Makan kenyang dulu baru punya tenaga untuk jalan-jalan. Semenjak Siska berkenalan dengan Valentino, pikirannya kacau dan melayang. Dia juga tidak menolak usulan Chloe.
Sedangkan tidak ada yang menanyakan pendapat Valentino. Mereka menganggap seolah dia tidak ada. Angel menoleh untuk melihat Valentino. Sepertinya dia ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya dia hanya menghela napas. Mereka memilih restoran yang berkelas menengah. Valentino dan ketiga wanita duduk berhadapan. Ketika ketiga wanita terus mengobrol tanpa henti, Valentino hanya duduk tanpa bersuara. Seperti yang dikatakan orang, ketika tiga wanita berkumpul, ada saja topik yang dibicarakan. Valentino sama sekali tidak ada kesempatan untuk bergabung dengan percakapan para wanita. Valentino juga tidak keberatan. Dia makan sambil merencanakan hal selanjutnya. Meskipun Valentino tidak ingin kembali ke kediaman keluarga Wijaya, sekarang dia sudah menerima harta keluarga Wijaya. Walau dia sudah kembali menjadi anggota keluarga Wijaya, ini adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Karena dia sudah kembali menjadi anggota keluarga Wijaya, Valentino mempunyai hak untuk memanfaatkan semua harta dan relasi keluarga Wijaya. Lagi pula, kini Valentino adalah satu-satunya penerus keluarga Wijaya. Dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Orang lain hanya tahu keluarga Wijaya dari Kotakama memiliki harta yang melimpah dan latar belakang yang kuat, tapi yang mereka ketahui hanya sedikit. Cuman Valentino yang tahu horor dari keluarga Wijaya Kotakama. Keluarga Wijaya telah berkembang selama lebih dari 300 tahun. Bagaimana mereka bisa sangat berkuasa di Kotakama? Keluarga Wijaya memiliki anggota keluarga di seluruh negara. Mereka memiliki kekuasaan di banyak tempat dan juga anggota profesional yang bertanggung jawab. Jika kekuatan ini digunakan secara bersamaan, sepertinya akan menggemparkan satu bumi. Kota kecil seperti kota Neo tidak menarik perhatian keluarga Wijaya, jadi tidak diawasi.